Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi. Ini semuanya karena berkat Tuhan kepada kita. Kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, banyak mungkin di tempat lain yang mungkin dia nggak bisa mendengarkan firman Tuhan itu secara leluasa. Ya, nah bulan yang lalu kita sudah belajar satu jiwa lagi ya. Ini semuanya kita bicara itu mengenai hatinya Tuhan itu. Dia selalu ingin mencari jiwa-jiwa yang ada. Kalau kita lihat bahwa yang jadi bagian kita itu tema tahunan itu Heart for Christ, Heart of Christ, Heart for the Lost. Ya, jadi sebetulnya hati dari Tuhan itu hati kepada orang-orang yang terhilang begitu ya. Nah di sini Bapak Ibu kita lihat kita masuk lagi di bulan ini minggu pertama Bapak Ibu. Tanpa kita sadari atau Bapak Ibu sudah sadari juga ya, itu kita masuk lagi di bulan baru ini, bulan Juni. Di bulan Juni, betul ya. Nah di bulan Juni saat ini Bapak Ibu, ini sebetulnya sudah setengah tahun lagi itu kita menghadapi lagi akhir daripada tahun ini. Bapak Ibu kita lihat tanpa terasa di sini sebetulnya berkali-kali dari mimbar ini diberitakan untuk kita terus untuk punya hati seperti Kristus itu, melihat kepada jiwa-jiwa itu. Saya sungguh rindu Bapak Ibu ya, sebelum saya memulai ini sungguh-sungguh menjadi pengalaman hidup kita. Mungkin kita bicara dalam hati kita, Tuhan aku mau pengalaman untuk bisa memenangkan jiwa, paling tidak satu saja. Itu kiranya menjadi sesuatu target kita dalam tahun ini. Nah, saat ini Bapak Ibu kita masuk kepada komunitas sepakat ya. Dalam komunitas yang sepakat ini ada satu firman Tuhan yang sesuai dengan itu ya. Mungkin kita ya ini dia ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita sama-sama bisa baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami baca hari ini. Ajar kami Tuhan, berikan kami ketundukan Tuhan untuk melihat firman Tuhan segala-galanya. Ubahkan hati kami Tuhan Yesus. Kalau ada bagian-bagian yang ingin Kau bentuk Tuhan, pimpin kami, biarlah kami sekarang belajar Tuhan Yesus, bersepakat yang di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami kebenaran firman Tuhan ini, kami melihat mutiara-mutiara firman Tuhan yang ada, membuat hidup kami semakin hari, semakin ke depan, kami terus boleh dapat bergairah di dalam Engkau. Terpuji Engkau Bapa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang ada Matius 18, 19, 20 ini, saya akan coba ceritakan mengenai latar belakangnya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya saya juga mau ceritakan bagaimana firman Tuhan itu sebetulnya dibentuk. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu ada macam-macam, kita lihat ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian kita lihat ada pasal-pasal, ada ayat-ayat Bapak Ibu. Tetapi realnya Bapak Ibu, itu sebetulnya semuanya itu dalam gulungan kitab begitu saja. Ya, itu disebut dengan perkamen. Ya, gulungannya itu biasa gulungan dari kulit. Kalau Bapak Ibu ke Holy Land, ya, pernah mungkin ke Qumran, ya, di situ kita lihat ada Dead Scroll. Ya, itu sebetulnya di situ, itu gulungan-gulungan itu. Jadi dalam mungkin kalau di sana ada di Qumran, ada satu lagi di En-Gedi itu ya. Itu dekat dengan apa itu ya? Di Laut Mati itu. Ya, teman-teman barangkali kalau lihat di situ buka komsel situ nggak apa-apa itu, ya. Kalau memang ada di situ. Nah, di situ di dalam gulungan kitab itu nggak ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu nggak ada Bapak Ibu. Semuanya itu dalam satu cerita secara berurutan langsung demikian. Cuman di sini Lai dan juga mungkin kalau lihat King James segala macam itu membuat satu yang dibikin itu kelompok-kelompoknya pasal, katakan di situ misalnya Matius 18, 15 sampai 20 mempermudah kita untuk mengadres itu dari mana. Sehingga kita gampang untuk kita dapat firman Tuhan itu dan kita menggalinya. Itu dasarnya. Tapi intinya semuanya itu tidak ada yang namanya ayat per ayat. Pasal per pasal itu tidak ada. Ya, semua dalam gulungan begitu. Bahkan judulnya pun Bapak Ibu kalau lihat dia
Saya lupa ya, King James itu ada judulnya nggak? Rasanya nggak, King James nggak ada judul. Judul-judul itu pun, itu membantu kita untuk mengerti pasal itu bicara apa. Tapi realnya itu judul tidak ada, hanya membantu kita. Ya, itu bukan bagian daripada sebetulnya konteks dari firman Tuhan yang ada. Nah sekarang kita masuk Bapak Ibu ya. Kita masuk sebetulnya, saya mendrive ya, dia boleh. Nah di sini dia latar belakang di sini Lai itu memberikan judul di situ tentang menasehati sesama saudara. Jadi itu Lai, itu bukan bagian dari Alkitab, itu hanya dia bikin di situ ya. Makanya kalau dapat bahasa Inggris itu tidak ada judul demikian ya. Tetapi di sini juga menghantar kita mengerti perikop itu bicara apa ya. Nah, di sini sebetulnya dalam perikop itu dia bicara kalau ada orang di dalam satu jemaat, di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus, itu bahasa-bahasa yang kira-kira sama semuanya ya. Nah, di situ dikatakan bahwa kalau ada orang yang bersalah begitu ya, atau dia di situ harus ditegur, yang pertama tegur di bawah 4 mata. Jadi kasih tahu baik-baik ya. Setelah itu orang itu merasa nggak bisa menerima. Ada step berikutnya. Step berikutnya itu bersama seorang atau 2 orang saksi, jadi ada 3 orang sehingga perkaranya itu tidak disangsikan. Jadi ada saksi yang lain. Dikasih tahu lagi dia, ini dia. Tapi ada, dan notabene di situ itu sesama daripada jemaat tubuh Kristus itu dikasih tahu. Kamu ada begini segala macam, ini saksinya ini segala macam, ya. Kemudian bagaimana dengan dia? Oh, dia masih juga belum bisa menerima itu. Ada tahap ketiga. Di depan jemaat dan dikatakan kalau sudah sampai di depan jemaat dia tidak menerima itu, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi 3 tahap ini terjadi waktu kita mengadili seseorang. Dan di sini sebetulnya yang dilakukan di situ di depan jemaat, jangan sampai orang ini juga akhirnya dia membuat hal yang tidak baik kepada jemaat yang lain lagi. Tetapi konteks di sini itu bukan berarti dia diasingkan begitu, dia tetap target untuk supaya kita bisa mengubah hidupnya dia. Sebab sebetulnya tubuh Kristus itu yang bisa mengubah orang dan firman Tuhan yang ada itu. Ya, lewat orang lain, besi menajamkan besi, ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sebetulnya kisah yang ada di sini itu sebetulnya dari Perjanjian Lama itu sudah ada Bapak Ibu. Maka saya kutip, saya nggak buka, nanti Bapak Ibu buka sendiri di situ ya. Kalau Bapak Ibu baca ya, Keluaran 22 ayat 9 dan Ulangan 19 ayat 15 dan 19, itu bagaimana? Ini sebetulnya copy paste daripada hal itu terjadi. Bagian ini Bapak Ibu, yang saya luar biasanya ini, memang Tuhan memberikan satu hikmat luar biasa demikian, hal yang sama ini yang dipakai seterusnya sampai zaman saat ini. Ya, kalau kita lihat, misalnya Bapak Ibu lihat di situ, kebetulan bukan model pengadilan di Indonesia begitu ya, tapi court yang ada di Amerika begitu kira-kira, dia memakai itu. Makanya ada satu juri. Saya coba cari gambar yang ada. Ini gambarnya ini yang saya dapat itu, ini sebetulnya pengadilan kepada Galileo Galilei. Yang waktu dia katakan bumi itu bulat, tetapi waktu itu gereja, dulu gereja itu kan powerful Bapak Ibu ya, dia bilang enggak, itu rata. Dia mempertahankan itu. Dan kalau kita lihat yang ada di situ, kita lihat ada juri di situ. Makanya kalau pengadilan dalam itu ada juri. Juri ada dengan maksud dia tidak bisa dipengaruhi orang lain, dia akan berkata benar. Makanya kalau ada lawyer segala macam, dia mencoba meyakinkan untuk bagaimana orang itu tidak bersalah. Jadi ada juri yang netral di situ. Nah, ini gambarannya itu yang terjadi di situ. Sehingga di situ, kalau katakan ini Galileo Galilei itu dikatakan dia diadili begitu, juri melihat apa yang dia katakan itu benar atau tidak. Intinya yang saya mau katakan di situ, bahwa firman Tuhan yang ada di sini itu bicara mengenai pengadilan yang ada. Jadi kalau dikatakan di mana 2 atau 3 orang hadir di situ, dengan pengertian 2-3 orang itu sebagai juri, ya, sebagai yang melihat di situ. Dan 2-3 orang itu di firman Tuhan dia katakan karena dia tubuh Kristus yang ada, aku pun ada di situ. Lengkap ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa cross check lagi ke hal-hal yang lain ya. Tapi hal ini sebetulnya yang mendasari perikop ini ada. Cuman yang menarik yang saya lihat itu kata sepakat itu. Sepakat yang ada di situ bermakna juga kepada kesepakatan kita juga dalam hidup kita. Ya, tetapi saya mau ceritakan itu bagian itu ya, sehingga mungkin waktu kita kutip di situ paling tidak ya, mungkin sering orang di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kita mengerti betul itu konteksnya apa. Saya waktu kita lakukan begitu di Komsel,
dia challenge kita, kita tahu jawabnya. Ya, tetapi kesepakatan yang ada di sini, ini kesepakatan yang sama juga. Tuhan akan menjagai kita, akan betul-betul membuat segala sesuatu itu powerful. Nah, saya berikutnya di sini saya mau bagikan mengenai makna sepakat itu. Ya, ini pertama, makna sepakat. Ya, Matius 18 ayat 19 saya ulang baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, ayat ini sebetulnya sepakat yang sobat saya highlight di situ ya. Kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia di situ dikatakan setuju, semufakat, sependapat, itu yang dia pakai. Tetapi bahasa Inggris itu ada lebih keras lagi. Dia katakan agreed. Unanimous itu Bapak Ibu, bahasa ini itu kalau pemaknaannya itu fully in agreed of 2 or more people. Ini fully in agreement. Jadi bukan hanya sekedar aku setuju, enggak. Dia betul-betul setuju, sepenuhnya setuju. Dan di sini unanimous, kalau Bapak Ibu coba lihat itu ya, kalau lihat Webster atau lihat yang lain begitu, Hornby begitu segala macam, itu dia ceritakan bahwa waktu setuju itu dia itu berperan aktif. Jadi kalau dia 1, 2, atau 3 di situ bersepakat, dia berperan aktif untuk melihat bagaimana agreement itu terjadi. Wah, unanimous ini makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka sign perjanjian yang ada ya, itu muncul kalimat itu. Jadi saya bukan saya juga unanimous itu bahasanya bikin saya sakit kepala. Tapi muncul di perjanjian, mau nggak mau kita buka dictionary kan. Masa lu sign aja lu nggak ngerti kan, begitu kira-kira. Lihat, oh begitu. Ya makanya orang legal bahasanya sakit kepala Bapak Ibu ya. Covenant lah, unanimous lah, segala macam lah pokoknya. Terpaksa kita baca lagi. Ini bahasa-bahasa apa nih? Bahasa-bahasa Mars gitu ya. Tapi pemaknaan yang ada di situ dalam sekali Bapak Ibu. Makanya perjanjian dia pakai covenant begitu ya. Kalau lihat itu kalau di Hornsby dikatakan agreement with blood begitu loh kira-kira. Jadi bahasa hukum ini luar biasa ya, sehingga lu nggak bisa lari lagi begitu kira-kira ya. Nah ini juga unanimous itu ya. Nah ini kita lihat ayat firman Tuhan ini, kalau dilihat Matius 18-19, orang sering memakai ayat ini untuk kesepakatan berdoa Bapak Ibu. Selalu kalau ini firman Tuhan itu banyak mengenai berdoa. Tetapi kita balik lagi tahu ya, bahwa ini sebetulnya dipakai waktu orang berselisih, waktu ada pengadilan. Tapi kalau dipakai dalam waktu berdoa, ini juga jadi salah mengerti ya. Yakobus 5:16, doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Enggak dia sebut harus 2 atau 3 orang, betul. Jadi jangan sampai salah begitu, waktu aku berdoa sendiri, wah ini kurang kuasanya. Aku harus ngundang Pak Budi dulu, datang ke sini Budi Yono, baru paling tidak 2 orang aku nih. Enggak begitu. Kita sendiri intinya di situ sebetulnya orang benar. Orang yang sudah ditebus, besar kuasanya. Tetapi kalau ada orang lain, Pak Budi ada, Pak Darwin ada, Pak Indra ada, wah memang sangat powerful sekali Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita berdoa sendiri kurang kuasanya. Atau justru tidak berkuasa begitu ya. Ini bicara mengenai doa, saya langsung aja. Kemudian di sini ada satu perubahan yang besar. Begitu kita bersepakat perubahan yang besar. Bapak Ibu saya menarik ya, saya cuma kutip ya Bapak Ibu ya. Itu hal-hal yang sudah jelas dalam hukum ada, itu akhirnya bisa dilanggar Bapak Ibu. Kalau itu sudah terjadi, yang namanya itu orang bersepakat dan bersatu. Satu kutipan dari Mahfud MD, ini bukan bicara politik ya Bapak Ibu ya, tapi cuma contoh saja ya. Presiden kita itu ada yang jatuh segala macam, itu sebetulnya tidak di dalam yang namanya itu, dalam legal yang ada. Tetapi semua orang, semua partai itu, udah katakan dia harus di-impeach. Baru orang itu turun. Gus Dur, siapa lagi? Ya lain lah, kita nggak bicara politik begitu kira-kira ya. Tetapi itu bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu lihat kesepakatan itu kuasanya luar biasa. Ya, apapun bisa berubah kalau terjadi yang namanya kesepakatan. Kemudian meningkatkan hasil dan kekuatan menjadi maksimum. Kalau Bapak Ibu punya kerjanya itu dengan normal saja kita dapatkan 10. Dengan kita sepakat luar biasa, itu kita bisa menghasilkan bukan 10, 20, bukan, bahkan 100. Makanya di dalam kesepakatan itu ada namanya sinergi. Bapak Ibu suka roda gigi? Roda gigi kalau 1, 2, kalau 1 saja itu berat sekali Bapak Ibu. Kalau mungkin 2, 3 itu dia reduksi begitu rupa, bukan reduksi lah. Jadi dia perbesar roda gigi dari 1 ke yang besar begitu kira-kira, dia powernya itu makin gede. Bisa mengangkat atau
melakukan hal-hal yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat itu revolusi industri, itu salah satu penggerak dari revolusi industri itu adalah roda gigi. Nah, ini sorry Pak, ini bukan pelajaran mesin Pak ya, sorry Pak. Jadi Pak Darwin juga ya. Jadi kita bisa lihat gitu, begitu ada sinergi, hasilnya itu bukan 2 kali lipat, berlipat-lipat Bapak Ibu. Nah di sini dia katakan itu semuanya itu jadi maksimum. Jadi saya katakan Bapak Ibu, yang hari ini kita dalam keluarga, kita biasa berdoa sendiri, hasilnya A. Kita berdoa dengan istri kita, itu hasilnya bukan 2, tapi bisa 5, bisa 10 dan seterusnya. Makanya kita lihat, ini yang saya mau coba bukakan ya, bahwa yang namanya kesepakatan itu dalam sekali, penting sekali. Dan kita lakukan, baik di keluarga kita, bersepakat dengan istri, suami, bahkan anak-anak yang ada. Dan kita lihat waktu dia bersepakat itu, sekeluarga itu menjadi bagian yang Tuhan berkati. Juga di komsel kita dan seterusnya. Nah, tapi ada hal yang mungkin di sini, saya katakan itu agak mengerikan. Kesepakatan itu punya sesuatu kekuatan yang luar biasa. Tetapi kekuatan itu kalau kita pakai tidak sesuai dengan Tuhan mau, itu bisa menjadikan kutuk. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya coba bagikan sehingga kita juga bisa mengerti itu. Ini sepakat yang mendatangkan kutuk Bapak Ibu. Yang pertama itu Menara Babel. Kejadian 11 ayat 9, 1-9. Saya ceritakan mengenai kejadian di sini ya, karena saya bawa firman Tuhan itu sifatnya tematis Bapak Ibu ya. Jadi banyak contoh-contoh saya berikan begitu ya. Nanti di komsel Bapak Ibu saya berharap PKS-nya itu mengerti cerita itu. Jadi sebelum sebelum bagi ke situ, baca dulu ayatnya itu. Jadi jangan sampai Kejadian 11, 1-9 kita baca, percayalah sampai jam 1 malam selesailah komsel itu ya. Nah, jadi kita hanya ceritakan saja ya. Nah, Menara Babel waktu itu dilakukan, mereka di situ, mereka berkumpul, dan waktu mereka berkumpul ada satu kesombongan yang ada dari mereka. Dia mau mereka itu akhirnya itu sama seperti Tuhan. Bahkan dia katakan biar nama kita terkenal dan seterusnya. Tapi saya cuma lihat di sini, ini bicara motivasi Bapak Ibu. Motivasinya tidak benar. Di sini apa dikatakan? Dia sebetulnya mau memberontak daripada yang Tuhan mau berikan. Ini yang saya katakan, waktu kesepakatan itu tidak bersama Tuhan, sentranya jadi siapa? Diri kita. Ingat, satu kesepakatan yang tidak bersama Tuhan, itu otomatis diri kita yang terjadi. Makanya kita lihat di situ, sebetulnya dari perjanjian lama pun, mengenai Immanuel itu, Tuhan beserta kita, itu sudah ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh Menara Babel ini keturunan Sem, nanti kita lihat itu ya, bahwa itu hancur itu keluarga ya, itu keturunannya itu hancur begitu. Nah, apa yang terjadi sama dia di sini, pemberontakan yang ada di situ, itu akhirnya mereka itu semuanya itu habis. Bahkan kalau Bapak baca itu ya mengenai Sem yang ada di situ, itu Bapak Ibu pernah nonton film apa? Train to Busan. Ini Pak Bengen ini kayaknya drakor kuat, suka sekali ya. Enggak, saya cuma kasih tahu aja. Film itu kalau Bapak Ibu lihat, dia naik train. Saya ceritakan aja Bapak Ibu ya. Karena aku lihat muka-mukanya enggak pernah nonton itu, begitu ya. Jadi waktu dia jalan begitu Bapak Ibu, itu ada namanya zombie Bapak Ibu ya. Jadi zombie itu semua digigit. Akhirnya sampai di Busan, itu cuma 2 orang. Itu yang terjadi pada keluarga Sem. Jadi ngeri ya akibatnya ya. Sampai dia terakhir itu, mereka itu hanya bagian yang kecil saja. Ngeri, ini yang saya katakan itu, Menara Babel bukan berakibat begitu saja, tapi berakibat banyak sekali. Nah ini kesepakatan yang keliru ya. Kemudian yang berikut, kalau kita lihat, Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5, ayat 1-11. Ini kesepakatannya luar biasa Bapak Ibu. Tadi saya katakan kesepakatan suami istri ya. Yang ini jangan ditiru Bapak Ibu ya. Sebab ini sepakatnya ini udah mentok nih. Pengertian mentok itu dia punya telepati yang kuat sekali. Apa yang terjadi? Ananias datang. Kemudian ditanya, apakah ini seluruh hartamu? Ya. Kemudian apa yang terjadi? Tos, mati dia. Tos itu bahasa Batak Bapak Ibu. Atau game. Begitu ya. Sorry Pak Indra ya Pak. Sorry Pak. Jadi di situ mati dia langsung. Ya. Kemudian yang menariknya Bapak Ibu, kemudian Safira datang. Ini saya katakan ini kesepakatan mereka itu, wah ini luar biasa. Ini punya telepati itu. Ditanya yang sama. Begitu ditanya yang sama dia katakan benar ini semuanya.
Di firman Tuhan itu nggak ada disuruh kasih semua hartanya. Jadi kalau dia bilang, oh saya berusaha membagi, tapi mohon maaf aku ngambil 10% atau 20% itu untuk aku. Pasti situ Petrus katakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetapi dia berbohong. Dia menipu Tuhan. Akhirnya dia mati. Saya lihat kesepakatan itu ada nggak di keluarga ini? Ada. Tetapi sepakat yang keliru. Sentranya bukan Tuhan, tetapi dirinya. Seperti apa? Dia mau orang lain. Lihat nih, gua bisa kasih semuanya. Tapi dia menipu. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Ini abu-abu sekali Bapak Ibu. Kita sering kasih persembahan. Saya kadang-kadang saya ngeri juga. Saya bicara sama istri saya. Kasih perpuluhan. Banyak pro kontra perpuluhan. Tapi saya termasuk orang yang setia kasih itu ya. Waktu kasih perpuluhan. Vi, kita kasih ini. Kok kasih full ya? Saya pun ngeri begitu. Ngerti Bapak Ibu? Kita declare kita kasih perpuluhan. Tapi sebetulnya bukan real perpuluhan kita kasih. Ini bagian yang lain. Sorry, saya mungkin agak lari ke situ. Tapi ini bicara sebetulnya sering kita sepertinya memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita nggak sepenuhnya. Untuk hari ini kita bertobat di situ. Kalau ada kesepakatan yang keliru, ya. Makanya saya katakan itu sering ya. Balik Menara Babel ya. Tuhan katakan teologi Immanuel itu. Datanglah kerajaanmu. Betul ya? Tetapi apa yang terjadi begitu sentralnya kita? Datanglah kerajaanku. Betul. Jadi waktu kita lakukan, waktu kita di dalam komunitas, dalam komsel kah, atau apapun pelayanannya, seakan-akan kita katakan, datanglah kerajaanmu. Kalau kerajaanmu datang, Tuhan, itu dia yang berotoritas semua. Tetapi apa yang terjadi? Kerajaan kita yang ada di situ. Ini 11-12. Ini betul-betul hal yang mirip Bapak Ibu. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Ini yang kiranya hati kita harus lentur. Nanti kita lihat, ya di situ nanti ada satu value yang ada kan, itu namanya rendah hati. Orang rendah hati itu orang yang siap menerima segala sesuatu teguran yang ada. Ya, balik di sini, bahwa penting sekali. Jangan sampai kita jatuh kepada datanglah kerajaanku. Ya, nah di sini berikutnya kesepakatan yang berikutnya ini menyembah berhala. Kisah itu terjadi di Keluaran 32 ayat 1 sampai 2 ya. Musa naik ke atas Gunung Sinai. Waktu dia naik ke atas Gunung Sinai, kemudian Harun menunggu di bawah. Kemudian waktu menunggu kok lama sekali. Ya, ini pengertian Harun kok lama sekali, kita yakin pasti Harun ini enggak berdoa nih pasti ini ya. Makanya dia rasa boring di situ ya. Kemudian dia dengar daripada orang Israel itu. Kita mendingan kita menyembah sesuatu. Kemudian Harun di situ menyetujui apa kata mereka. Ya, dia buatlah, mari kita kumpulkan segala emas, segala sesuatu yang ada itu. Yang sebetulnya itu dibawa daripada Mesir, itu untuk nanti pembangunan rumah Tuhan itu, bait Allah itu. Tapi dia pakailah, dia bikinlah namanya anak lembu emas itu. Bapak Ibu, akibatnya apa? Ini pun mengerikan sekali. Akibat dia, si Harun di situ, memang di firman Tuhan tidak ada dikatakan Harun bersepakat dengan orang Israel, tidak ada. Tetapi kita bisa mengerti dari kisah itu, dia menyetujui apa yang dikatakan oleh orang Israel itu, di situ dia akhirnya bisa kita katakan dia bersepakat. Akibatnya setengah daripada orang Israel itu binasa. Ngeri sekali Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan itu dampaknya luar biasa sekali. Harun mendengarkan apa yang dikatakan jemaat itu, bersepakat dengan apa yang orang Israel itu, akhirnya kutuk. Tetapi Musa bersepakat dengan Tuhan. Dia nggak mau dengar apa kata orang lain, dia hanya dengar kata Tuhan. Musa diberkati Bapak Ibu. Ini yang menjadi bagian kita, kesepakatan itu bisa menjadi hal yang buruk kalau kita tidak bersama dengan Kristus. Hal yang lain seperti waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati di situ. Dikatakan tuh, imam-imam kepala di situ dikatakan bersepakat membunuh Yesus. Jadi kesepakatan itu bisa sesuatu yang berbeda yang jadinya ya. Jadi kita harus awas dengan kesepakatan itu. Dan satu hal yang saya lihat di sini, ada satu sebelum kita masuk bersepakat Bapak Ibu ya. Ini kita harus yang paling fundamental yang harus kita lakukan. Kita harus bersepakat dengan Kristus lebih dahulu. Bukan bersepakat dengan mungkin dengan teman komsel kita, tetapi dengan Kristus lebih dahulu. Nah, kalau kita bersepakat dengan Kristus, ini dasar yang fundamental ini Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang membuat kita akhirnya itu pikiran kita itu sama dengan pikiran Kristus. Sebelum saya masuk di situ ya,
Kesepakatan dan kesatuan. Ini sengaja saya bagikan begitu rupa Bapak Ibu ya. Agreement and unity. Ini dua bagian yang penting. Tapi kalau Bapak Ibu tanyakan, apakah kesepakatan itu sama dengan kesatuan? Tidak. Tetapi Bapak Ibu, kesepakatan resultantenya, hasil akhirnya itu adalah kesatuan. Jadi orang sepakat, dia akhirnya menjadi satu. Ini penting sekali. Dan di sini kita lihat waktu kita menyatukan diri seperti apa yang kata Kristus, kita bersepakat dengan Kristus. Dan proses ini yang pertama kali itu, dari mimbar ini sudah berkali-kali dikatakan. Starting pointnya itu waktu kita lahir baru terima Tuhan Yesus. Dia menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, bukan kita lagi di dalam hati kita. Bapak Ibu, kita lihat di sini semua. Koreksi kita, sudahkah kita lahir baru? Saya dalam komunitas sel saya mungkin itu selalu saya ulang. Sudahkah engkau lahir baru? Sudahkah engkau lahir baru? Iya lahir baru, aku dari mimpi bla 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 segala macamnya. Tapi perlu ada konfirmasi. Benar enggak kau sudah lahir baru? Sebab itu yang membuat kita yang namanya itu bersepakat dengan Tuhan. Dan bersepakat dengan Tuhan itu coba Bapak Ibu bayangkan ya, bersepakat dengan Tuhan itu artinya bukan kita membawa agenda kita serahkan kepada Tuhan. Keliru. Bersepakat dengan Tuhan artinya kita sudah diselamatkan, kita tidak punya hak lagi. Tuhan yang memberikan agenda kepada kita. Jadi waktu kita menjalankan sesuatu, semuanya itu agenda Tuhan. Tidak ada yang nama situ negosiasi, gak ada situ. Ya, nah ini penting sekali. Nah sekarang menariknya, ini kalau kita lihat gambar itu, saya suka sekali gambar itu ya. Waktu Kristus kita bersepakat dengan Tuhan, di situ apa yang terjadi? Orang-orang itu semuanya menjadi satu. Ini merupakan suatu konsekuensi logis yang ada Bapak Ibu. Waktu kita menyamakan diri dengan Kristus, artinya pikiran kita seperti pikiran Kristus, ya, itu semuanya itu kita jadi satu. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, kalau kita katakan, aku bersepakat dengan Kristus, tapi aku berbeda dengan dia. Keliru. Kecuali Bapak Ibu saya katakan, orang Spanyol, orang Filipin, itu ada namanya Jesus. Jesus itu Yesus Bapak Ibu. Cuman orang Spanyol katakan Jesus begitu kira-kira ya. Kecuali dia Jesus yang lain begitu ya. Tapi sejauh dia Kristus itu jadi satu. Aku lihat Pak John. Aku tidak pernah komsel di tempat Pak John ya. Tetapi Pak John percaya kepada Kristus yang ada. Dia bersekutu dengan Kristus yang ada. Aku bersekutu dengan Kristus. Kami mempunyai benih yang sama. Dan kami bisa jadi satu. Tanpa ada. Langsung kita kalau Bapak Ibu tahu frekuensinya sama itu. Tapi kalau frekuensinya berbeda, tidak mungkin kita bisa bersatu. Maka di sini dikatakan kesepakatan, kesatuan itu adalah natur Kristus itu. Jadi Kristus itu mempersatukan. Tadi saya teringat, itu kebetulan di SPK diajarin juga, karena Pak Indra di bawahnya itu MOU begitu kira-kira ya. Kesatuan itu Tuhan sudah ada. Itu Tuhan udah kasih benih itu. Persatuan itu kita usahakan. Betul ya? Kalau kita nggak ada lakukan, uninomos itu nggak terjadi Bapak Ibu. Itu ada effort kita lakukan. Aku mau terus. Makanya terjadi keserupaan seperti Kristus itu. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, kita lihat. Dan yang paling penting, Tuhan sudah memberikan benih ilahi itu. 1 Yohanes 3 ayat 9 nggak ada di situ ya. Bapak Ibu bisa catat di situ. Firman Tuhan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia dapat berbuat dosa. Karena dia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Jadi waktu kita bertobat lahir baru. Benih ilahi itu sudah ada. Dan benih ilahi itu adalah kesatuan itu. Jadi kemauan kita untuk bersepakat itu sudah diberikan. Jadi saya suka itu ya. Kemarin kita dibagikan itu. Modal dasar waktu kita memberitakan Injil apa? Tuhan berikan kita kuasa. Dia tidak dibikinnya kita langsung jalan-jalan begitu aja. Ada orang bilang, wah aku masuk di situ aku dijorokin. Tuhan tidak begitu. Tetapi dia sudah memberikan kita itu namanya kuasa. Ini juga demikian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, saya nggak bagikan itu. Di Filipi 2, dia katakan itu dia sudah memberikan segala sesuatu itu. Apa powernya di situ benih ilahi kesatuan itu? In Christ. Segala sesuatu kita lakukan in Christ, di dalam Tuhan, semuanya itu mampu kita lakukan. Tapi nanti kita masuk di situ ya. Nah, di sini saya menarik, saya bagikan mengenai bersepakat
dan bersatu dengan Kristus. Ya. Bersepakat dan bersatu dengan Kristus. Saya mengambil kisahnya itu dari kisah Henok. Ya. Kisah Henok dari Kejadian 5, 21-24. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, nanti tolong baca aja itu ya. Saya hanya kasih ceritanya saja ya. Waktu Henok dikatakan dia punya umur 365 tahun. Di sini ada 365 tahun ya. Tak ada ya. Kalau ada saya yakin kulit-kulitnya itu pasti berjamur semua itu pasti ya. Nah, ini 365 tahun dia umurnya dia, di situ dikatakan dia bergaul karib dengan Tuhan. 365 tahun. Kalau Bapak Ibu itu bukan gaya hidup itu ya, wah enggak mungkin. Ya, mungkin Bapak Ibu sini siapa tahu aktor 3 zaman, Tan Cheng Bok. Zaman saya itu, sorry, ketahuan umur saya berapa begitu kira-kira ya. Itu dia bisa acting begitu rupa, tapi 365 tahun acting terus, tak bisa. Makanya saya katakan, ini betul-betul dia sudah kasih benih itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada di sini katakan, susah saya Pak, susah saya bersatu. Kita ingat, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan benih itu kepadaku. Saya suka rumus kimia, ya. Itu dikatakan afinitas. Afinitas itu selalu bersatu, H2O, H selalu dekat dengan O2. Itu sudah naturnya begitu. Kalau dia tidak mau terpisah di situ, itu udah enggak naturnya. Ini pun demikian. Affinity itu, kemauan untuk dia bersatu itu sudah Tuhan berikan sama kita. Ya. Nah, di sini waktu Henok di situ, kita langsung belajar bagaimana dia bersatu dengan berjalan dengan Tuhan. Yang pertama, dia punya intimacy dengan Tuhan lewat firman-Nya. Bapak Ibu, ini bagian hal yang dasar. Mulai orang itu namanya Pak Bengen, di bawahnya lagi itu mungkin siapa begitu, Pak Dedi kah begitu segala macam, sampai Pak Darwin, kemudian naik lagi mungkin siapa namanya, Pak Edi Leo, sama judulnya. Selalu yang dipertanyakan itu apa? Mana saat teduhmu? Betul Pak? Sebab itu napas kita Bapak Ibu. Kalau kau nggak pernah punya saat teduh, mulai dari sampai ke Pak Edi Leo, nggak pernah punya saat teduh, wah cilaka 12. Itu saya katakan itu hal yang fundamental sekali Bapak Ibu. Makanya saya senang kita bagikan ke komsel kita, ini loh saat teduh saya. Itu mengencourage orang lain juga untuk dia bersaat teduh. Ini bagian kalau katakan aku bersepakat dengan Tuhan, aku bersatu dengan Tuhan, aku bergaul dengan Tuhan, ini menjadi bagian kita. Waktu bersepakat itu bukan sekadar aktivitas. Saya orang suka berorganisasi Bapak Ibu ya. Waktu lakukan A, kadang-kadang kita fokus itu bagaimana organisasi itu berjalan baik. Kita bikin pembukuannya bagus segala macam. Tapi kita melupakan kita dekat dengan Kristus. Ini juga tidak benar Bapak Ibu. Saya bagikan, saya dulu suka musik Bapak Ibu. Tiap hari main, ada 3 ibadah, 3 saya. Wah omnipresent betul. Ya. Jadi terus ada. Akhir tahun, apa yang saya lakukan? Saya bagi-bagi, kok aku rasanya kosong. Kenapa kosong? Setiap hari hadir di situ. Semua firman Tuhan itu ada situ. 3 kali dengar firman Tuhan, hafal Pak. Kebaktian keempat langsung saya bilang saya Pak yang keempat. Karena udah hafal, semuanya udah dapat. Tapi ternyata itu tidak ada perenungan pribadi saya. Akhir tahun saya kosong. Nah ini Bapak Ibu, coba cek. Kita aktif di SPK. Kita aktif di PP. Kita mungkin aktif di musik. Coba kontrol. Begitu kita katakan, aku kosong. Tandanya kita kehilangan ini. Intimasi sama Tuhan itu kita nggak dapat. Bapak Ibu cek, itu terjadi sama saya. Jadi saya bukan bandingkan Bapak Ibu ya. Itu terjadi sama saya Bapak Ibu, saya cuma share saja. Ya, jadi ini penting waktu kita bersepakat itu. Nah berikutnya berjalan bersama Kristus. Ya, di sini hal yang paling penting daripada Henok di situ, dia itu betul-betul melihat bagaimana kekudusan itu dia betul-betul pertahankan di situ. Bapak Ibu, Henok menjaga kekudusan itu begitu rupa, ya. Itu ada bagian yang paling penting daripada Tuhan. Jonathan Edwards dia katakan, hal yang paling karakter Allah yang tertinggi itu apa? Kekudusan, kesucian. Makanya dulu saya ingat berapa tahun yang lalu saya bawa firman Tuhan mengenai Joseph Prince. Dia katakan itu ada yang target yang dia lakukan. Itu target yang dia punya itu adalah holiness itu. Jadi dia persis, jadi dia Derek Prince, Jonathan Edwards, dan juga kita lihat dari siapa ini, dari si Henok. Kekudusan itu menjadi prioritas dia. Bapak Ibu, satu parameter yang kita lihat dalam hidup kita bersama Tuhan, ada nggak kita terus di dalam kekudusan itu? Bapak Ibu, sorry saya mungkin agak lihat ya, waktu kita lahir baru,
Tuhan membenarkan kita, justification. Kemudian ada next step, kita masuk namanya sanctification. Sanctification, bagaimana kita bisa serupa seperti Kristus. Mungkin kalau kemarin Pak Budi itu ya, yang itu mungkin yang aman rasuli itu ya. Di situ kita sampai kepada keserupaan Kristus. Sampai kita di ujungnya kita menerima glorification. Bagian yang pertama, bagian yang kedua yang mengenai kekudusan itulah bagian yang kita harus kejar. Akhirnya kalau kita lihat cermin begitu ya, ada nggak muka kita itu seperti Kristus? Keserupaan seperti Kristus. Kalau belum ada, tandanya terus kita berubah hidup kita. Nah, bagian yang di situ, poin pertama, harus setuju dalam kesucian seumur hidup. Itu adalah target keserupaan Kristus. Kalau kita nggak punya itu nggak mungkin kita bisa mencapainya. Yang saya mencatat di situ tidak ada ilah lain. Apa yang sekarang yang membuat hatimu itu merasa utama? Waktu parkir di bawah, itu juga terjadi sama saya. Lihat mobil, wah kebaret. Wah langsung kita tidak bersuka cita itu seminggu penuh ya. Lihat mobil itu yang kebaret. Itu mungkin itu ilah kita. Ngerti Bapak Ibu ya? Ini kita harus awas begitu kira-kira ya. Jangan sampai ada sesuatu yang menarik hati kita lebih daripada Kristus. Itu kita harus bertobat. Ya. Dan kemudian di sini segera akui dosa kalau kita jatuh ke dalam dosa. Menarik ya, kita lihat mungkin orang-orang yang ada, mungkin kita lihat Jeremia, mungkin kita lihat lagi kemudian kita melihat Ayub begitu kira-kira, kemudian kita lihat Abraham begitu kira-kira. Itu semuanya itu bahkan Daud, itu semuanya jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Cuman bedanya apa sama kita? Kok dia bisa tercatat sebagai pahlawan-pahlawan iman? Kok kita bagaimana ini? Bedanya demikian Bapak Ibu. Dia begitu jatuh ke dalam dosa, dia langsung merubah hatinya. Tuhan ini aku. Daud, waktu dia melakukan berzinah dengan Bersheba Bapak Ibu, kemudian Nathan datang. Ya, saya nggak terlalu Bapak Ibu, saya harap sekolah minggunya bagus begitu kira-kira ya, sehingga hafal semua ya cerita itu ya. Waktu dia ditegur dia sama siapa ya, sama si Nathan, dia bilang kau mengambil adalah domba yang orang yang punya satu orang itu. Waktu Daud mendengarkan itu, apa dia lakukan? Kalau biasanya orang Indonesia ya, kalau kita lihat ya, itu langsung hebat dia, mengelak itu. Langsung dia, enggak ini itu segala macam. Makanya ini jadi masalah dengan manusia begitu kira-kira ya. Daud waktu dia katakan itu tidak tedeng aling-aling. Dia langsung mengambil debu itu. Langsung dia balurkan ke kepalanya. Bapak Ibu berzina di dalam orang Israel itu semua orang berhak melempari dia. Daud peduli dengan itu? Tidak. Bahkan dia katakan Tuhan aku tidak mau Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu yang dia katakan. Itu bedanya orang benar itu. Begitu dia ditegur, dia langsung katakan, Tuhan aku minta ampun. Makanya semua nama yang saya sebut itu, Bapak Ibu lihat. Semuanya langsung bertobat. Ini yang harus kita lakukan waktu kita berjalan sama Tuhan. Sehingga waktu kita sepakat sama Tuhan, itu menjadi bagian kita luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, libatkan Tuhan dalam keputusan kita. Ya, kalau kita nggak melibatkan Tuhan dalam keputusan kita, waktu kita berjalan, waktu kita masuk dalam kesucian Tuhan, waktu kita masuk dalam sanctification bersepakat dengan Tuhan itu nggak terjadi. Sering orang terjadi, saya contoh di sini ya, di sini kayaknya orang muda juga tidak ada begitu ya, yang sering di situ dia lihat, wah itu kayaknya perempuan itu cantik ya. Kemudian dia katakan, wah iya siapa namanya? Namanya Ana. Mudah-mudahan tidak ada nama Ana di sini ya. Begitu Ana dia katakan, langsung doanya kenceng. Dia katakan, Tuhan berikanlah dia menjadi jodohku. Itu lain begitu. Atau yang lain, pekerjaan. Udah lihat gajinya gede segala macam. Tuhan, saya mau yang ini Tuhan. Itu artinya bukan bersepakat sama Tuhan. Kau membawa agendamu, kau serahkan kepada Tuhan. Itu bukan bersepakat. Yang bersepakat, kita waktu kita bertobat lahir baru, kita tidak punya hak. Sebab itu anugerah. Bapak Ibu tahu arti anugerah? Anugerah itu adalah pemberian yang kau tidak berhak mendapatkannya. Kau tidak layak mendapatkannya. Itu anugerah Bapak Ibu. Jadi kita itu, jangan pikir keselamatan itu karena kekuatan kita. Karena kau tidak layak, makanya itu namanya anugerah. Begitu kita dapat, kita serahkan ini Tuhan hidupku. Ku serahkan kepadamu.
Ya, itulah persembahan yang sejati itu. Tuhan memberikan agendanya. Jadi nggak nangkap Bapak Ibu ya, bersepakat dengan Tuhan, agenda Tuhan jadi kepada kita. Bukan agenda kita jadi kepada Tuhan. Jangan dibalik. Jadi saya katakan banyak hal Bapak Ibu. Saya pun waktu membawakan firman Tuhan ini, banyak saya ditegur Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi di ibadah pertama, gantian Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu yang di sini. Jadi firman Tuhan itu juga negur Bapak Ibu. Nanti masuk ke bagian-bagian yang lain itu banyak yang saya ditegur di situ ya. Jadi dalam hal ini jangan melibatkan Tuhan kalau itu udah setengah jadi Bapak Ibu. Libatkan Tuhan itu start dari pertama kali. Baru itu pure itu terjadi. Makanya sering kita ke depan. Waduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Sebetulnya kan aku sudah melibatkan kau Tuhan. Coba cek, sebetulnya kita melibatkan Tuhan itu dari tengah. Cuman Tuhan aja punya kasih karunia, terus menjagai kita. Itu yang menarik dari Tuhan. Dia itu adalah kasih setianya selalu ada. Maka saya suka faithfulness itu. Itu faithfulness Bapak Ibu, itu sifat Tuhan yang tidak ada sama Allah-Allah yang lain. Dia itu setia. Meskipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itu nggak ada Bapak Ibu, carilah. Kalau ada Allah-Allah lain yang dia katakan faithfulness, nggak ada. Itu sifat daripada Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya saya katakan kita bersyukur, katakan aku bersyukur Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Kemudian berikutnya, beritakan Injil keselamatan. Kok bisa ada di situ Pak? Ini sebetulnya saya ambil itu dari Henok. Henok kenapa? Di mana Pak Henok bisa memberitakan Injil? Bapak Ibu, saya nggak buka di sini ya. Bapak Ibu, Yudas 3 ayat 14 ya. Mungkin kalau meleset Yudas 3 ayat 13 atau 14. Di situ dia katakan ada beribu-ribu orang kudus akan dikirimkan kepada kita. Sebetulnya dia bicara itu mengenai penghakiman Bapak Ibu. Ayat itu. Dan dia mengingatkan orang mengenai penghakiman ini, kita harus sadar. Bayangkan itu Henok, itu turunan keberapa? Ketujuh dari Adam. Itu masih awal-awal. Makanya umurnya bisa begitu. Dia sudah menubuatkan itu. Akan terjadi itu. Penghakiman itu ada Bapak Ibu. Di kita pun saat ini penghakiman itu pun ada. Makanya kita harus awas. Kita menjaga hidup kita dengan baik. Ya. Nah di sini bagian yang pertama. Kalau kita sudah bersepakat dengan Tuhan, saya katakan bahwa semuanya itu, kiri kanan kita itu akan bersatu kepada Tuhan secara otomatis. Tetapi ada bagian yang bersepakat dengan tubuh Kristus yang ada. Mohon maaf teman-teman, saya harap ini kebatikan kedua, saya diizinkan untuk bisa langsung lanjut lagi ya. Mohon Pak ya. Nah di situ bersepakat kepada Tuhan, sudah kita lakukan, dan ini begitu kita mulai, berkat itu mengalir atas hidup kita. Dalam keluargamu, dalam kantormu, dalam pekerjaanmu, ini bagian yang betul-betul fundamental, bersepakat dengan Tuhan lebih dahulu. Dan nanti semuanya itu akan mengalir ya di sini ya, bersepakat dengan tubuh Kristus. Ya, saya baca Efesus 4 ayat 2-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saya ambil dari Efesus 4 ayat 2-6. Mungkin yang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka untuk mendengarkan ini, Bapak Ibu baca lagi Filipi 2 ayat 1 dan seterusnya. Itu semuanya nilai-nilai bagaimana kita bisa bersepakat dengan tubuh Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya ambil dari sini, nanti sedikit dari situ ya. Di sini orang itu sebetulnya waktu bersepakat dalam tubuh Kristus itu sudah jadi natur kita. Natur orang benar itu harus di dalam kesepakatan dalam tubuh Kristus. Kalau saya katakan itu komsel, begitu kira-kira, komunitas sel. Nanti lebih rinci lagi komunitas sepakat itu. Itu harus jadi natur kita. Ya. Di sini dikatakan, saya kutip dari John Stott katakannya, natur manusia hidup dalam komunitas itu tidak hidup sendiri. Jadi kalau orang ada hidup sendiri, dia itu sebetulnya sesuatu yang berbeda daripada yang seharusnya. Orang yang berpadanan dengan Kristus itu naturnya harus di dalam komsel. Di sini saya katakan siapa yang belum dalam komsel buru-buru nih Pak. Ini udah berkali-kali nih Pak nih. Ya, jadi kita langsung
ambil kita dalam komsel. Dan kalau ada orang yang merasa aku tidak butuh orang lain, ada nggak di sini? Rasanya tidak ada ya. Tapi nggak apa-apa, saya teruskan aja ya supaya paling tidak kita tahu juga ya. Kalau ada orang bilang aku tidak butuh orang lain, itu akibat dosa Bapak Ibu. Ya, kalau dia mulai dia butuh orang lain, ini biasanya orangnya gimana? I'm everything. Aku segala-galanya, aku yang terbaik. Aku tidak butuh orang. Saya dulu ada satu istilah yang dulu yang apa? Ini dia, itu agak ngawur ya. Dia katakan don't trust anybody, I'm the best. Wah, itu ada sesuatu yang dia bikin sebagai prinsip hidup dia. Ini sebetulnya ini adalah akibat daripada dosa itu. Jadi kesendirian itu akibat daripada dosa. Kita tidak punya natur untuk hidup sendiri. Makanya John Stott katakan, hidup berkomunitas. Maka dia katakan kita. Ya, tapi komunitas itu harus di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Kristus di atas segalanya. Ya. Nah, jadi kita masuk di sini, apa dasar kesepakatan yang ada di situ? Ya. Dalam tubuh Kristus, di ayat firman Tuhan, saya hanya membagi beberapa banyak di situ ya. Dikatakan itu, pertama itu memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi sebelumnya itu kita katakan bahwa yang mengikat kita dalam ikatan itu sebetulnya adalah karakter Kristus itu di dalamnya ini semuanya dibicara itu adalah kasih. Ya, makanya di sini bisa kita memelihara kesatuan roh. Ya, kemudian di sini juga satu tubuh dan satu roh. Ya, itu dia katakan pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Bapak Ibu kalau kita bicara pengharapan, Bapak Ibu yang membuat orang bisa bertahan hidup itu karena pengharapan. Ya, Bapak Ibu harus mengerti itu. Kalau Bapak Ibu hilang pengharapan, itu pasti Bapak Ibu sebentar lagi akan menggantungkan diri di mana? Di pintu atau yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang gantung diri, itu karena sudah hilang pengharapannya. Makanya katakan Bapak Ibu masuk komunitas, jangan sendiri-sendiri. Nanti besok-besok itu kita lihat, wah ada yang bergantungan di sini, dipanggil pula saya di situ, harus di situ kan? Itu betul. Jadi kalau kita dengan komunitas kita ada, karena itu adalah natur kita, waktu kita ada di situ, salah-salah pun ada orang yang kasih tahu. Tetapi kalau enggak, itu berbahaya sekali. Nah, pengharapan kita itu, pengharapan semua orang percaya, justification, sanctification, and glorification. Kita percaya besok itu ada kemuliaan yang Tuhan berikan sama kita. Itu yang membuat kita berani untuk melakukan apapun. Bapak Ibu lihat semua dalam firman Tuhan, atau Bapak Ibu lihat mungkin penginjil-penginjil itu. Penginjil-penginjil itu dia lakukan, meskipun dia susah, berat dalam hidupnya. Kenapa dia lakukan? Dia percaya akan pengharapan itu. Itu yang Bapak Ibu lihat di situ. Makanya kaya sekali kalau kita punya pengharapan yang ada di situ. Mungkin kita lihat di situ di lain firman Tuhan ya. Kemudian satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan di situ dikatakan satu Allah dari Bapa semua. Dari 3 ke 4 itu semuanya ini bicara waktu kita dalam komunitas Bapak Ibu, sering kita approach kita itu sebanyakan itu approach yang personal. Saya katakan, halo Pak, Bapak punya masalah ini dan segala macam. Kemudian Pak Benget mengakhiri dengan makan siang, makan kuitiau siram misalnya ya, kira-kira ya, enak kali dia. Ini sebetulnya pendekatan yang di sini baik, tetapi itu pendekatan personal. Tetapi mulai dari situ, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sebetulnya pendekatan itu harus secara doktrinal. Prinsip-prinsip dasar itu harus sama. Jika tidak Bapak Ibu, Pak Darwin bagikan kemarin, ada pengajaran A, B, C, D, orang itu bingung. Dan akhirnya Bapak Ibu, waktu Pak Jeff juga bagikan di situ, saya nggak tahu di situ, mungkin ada juga beberapa yang mungkin hilang juga karena itu. Kenapa? Secara doktrinal, prinsip dasar tidak sama. Makanya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Di gereja kita dikatakan, ini pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu adalah statement of faith. Jadi gereja kita, kalau kita lihat ini, Rambes tuh, thread ini dia, itu merupakan saripati daripada iman percaya kita di situ. So itu jelas. Tidak akan ada orang di sini dikatakan, aku percaya Dwi Tunggal. Tak ada lagi. Kenapa? Ini statement of faith kita loh. Aku percaya Tritunggal. Nah ini paling penting. Waktu kita dalam komunitas harus sama fundamentalnya. Platformnya harus sama. Makanya dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan bagian ini betul-betul harus kita tangkap dengan baik. Waktu bersepakat dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu, kadang-kadang saya ketemu sama orang. Bicara. Debat panjang.
Debatnya itu udah mulai debat kusir. Bapak tahu debat kusir ya, tidak ada endingnya. Terus saya katakan, Pak, ngomong-ngomong Bapak percaya Tritunggal enggak? Enggak. Kristus itu bukan Allah. Gue pikir dari tadi lu ngomong kalau udah begini gue tinggalin lu. Nggak ada guna, aku lanjutkan. Ngerti Bapak Ibu? Makanya dasar basic itu harus kita bicarakan sama dia. Begitu dia bilang sama, Bapak percaya nggak bahwa firman Tuhan itu 100% firman? Oh enggak, yang merah saja. Nah, tentu kita, Pak, tolong Pak, Bapak sana aja lah Pak. Next time aja kita ketemu. Ngerti Bapak Ibu ya? Kalau enggak kita berdebat panjang, enggak ada ujungnya. Itu ujungnya. Makanya penting sekali kita punya satu dasar yang secara doktrinal itu. Ya. Nah di sini saya rindu teman-teman, waktu kita masuk ke dalam komunitas, waktu lihat yang lain, waktu kita bicarakan sama orang lain, perdalam mengenai hal-hal yang doktrinal itu. Prinsip dasar itu harus dia terima. Bapak Ibu, nanti kita berjalan ke depan, smooth Bapak Ibu. Jangan pernah nanti aja, itu nanti mengundang perdebatan Pak Benget. Nanti dia lari dari situ. Mendingan di situ lu selesaikan. Daripada nanti besok, udah 1 tahun, 2 tahun, baru dia katakan saya nggak setuju itu. Penting sekali hal tersebut. Ya. Nah berikutnya di sini, ya, ini mengenai dalam persepakat dalam tubuh Kristus ya. Di sini saya agak panjang sedikit, saya enggak apa-apa ya. Di sini Efesus 4 ayat 2, dia katakan selalu rendah hati. Bapak Ibu, rendah hati ini bagian yang penting sekali yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Rendah hati itu harus dalam mindset kita. Harus dalam attitude kita. Waktu kita lihat sama orang, ini yang saya katakan, ini ayat-ayat ini sebetulnya agak sukar saya bagikan. Sebab saya terlalu banyak enggak semua itu. Jadi makanya saya bilang sama Evi, aduh Vi kayaknya ini Pak Darwin kasih bagian sama saya ini yang alot saya sendiri harus bertobat dulu begitu kira-kira. Ya. Di rendah hati itu Bapak Ibu, itu artinya orang yang rendah hati itu dia siap diajar Bapak Ibu. Kalau dia tidak siap diajar itu bukan rendah hati itu. Makanya itu dasar orang rendah hati itu mempersatukan komunitas itu. Bisa kebayang nggak Bapak Ibu? Dalam komsel dia debat terus dia. Bapak Ibu bisa bayangkan lah, aku pikir aku berdoa sungguh-sungguh dengan PKS-nya. Semoga dia memiliki kesabaran yang luar biasa. Ada ya di komsel Bapak Ibu mungkin ada yang berdebat tiada akhir ya. Saya berdoa PKS itu punya hikmat untuk di situ ya. Nah di sini dikatakan rendah hati itu memang alot Bapak Ibu. Orang itu siap diajar ya. Waktu kita siap diajar itu kita mampu bisa rendah hati. Mengutamakan orang lain lebih dari saya itu dia. Nah ini saya agak anti klimaks Bapak Ibu. Sebab nanti kalau saya masuk lemah lembut, sabar dan segala macam. Itu kadang-kadang kita agak berat melakukannya. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan ya. Yang kedua, orang itu harus lemah lembut Bapak Ibu. Lemah lembut itu, ini juga makanya saya agak berat nih, makanya suara saya agak pelan ya. Jadi lemah lembut di sini, di situ hati yang penuh pengampunan, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Hati yang penuh pengampunan Bapak Ibu. Dan lemah lembut ini memang di dalamnya itu ada disiplin Bapak Ibu. Makanya lemah lembut itu digambarkan itu stallion. Stallion itu sebetulnya kuda yang kuat sekali. Ya, tetapi kuda yang kuat sekali itu bisa dikendalikan, itu dia. Itu lemah lembut. Ya. Nah di sini yang dikatakan itu bahwa ini modal yang betul-betul yang harus kita lakukan di dalam komunitas kita. Ini nilai yang ada di situ. Ya. Nah Bapak Ibu di sini dasarnya itu nanti kita lihat semua ya di sini. Ini kerendahan hati. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, saya kutip lagi Bapak Ibu dari Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1 dia ajarkan bagaimana kita bisa merendahkan diri. Dan Filipi 2 ayat 5 nggak salah, dia bicara mengenai kenosis itu Bapak Ibu. Bagaimana Kristus merendahkan dirinya, dia yang pencipta, jadi yang dicipta. Itu gambaran kerendahan hati itu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya lihat ilustrasi yang bagus itu, sebetulnya ini saya kutip dari hamba Tuhan besar, dari bukunya si John Stott, dia katakan di situ ilustrasinya itu, shoemaker will be the shoes. Itu yang dia lakukan. Jadi pembuat sepatu menjadi sepatu Bapak Ibu. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi itu yang namanya rendah hati. Peristiwa karya salib di buku tersebut dia katakan, itu dari top, dari dia pencipta, turun. Tapi yang terjadi sama manusia, sama kita, yang di luar Tuhan, kita mau naik. Jadi ini sesuatu yang berbeda 100%. Makanya waktu kita katakan, aku mau serupa seperti Engkau Tuhan, kita harus punya konsep itu.
Makanya Filipi 2 ayat 1 Bapak Ibu baca itu ya. Itu bagus sekali. Dia bicara kerendahan hati itu. Bagaimana Kristus yang menjadi pencipta. Dia mau turun menjadi manusia. Itu yang namanya kenosis itu Bapak Ibu. Dan ini yang saya katakan lemah lembut itu. Orangnya selalu harus memberikan pengampunan. Jadi para PA, para PKS, itu jadi bagian kita. Rilis pengampunan. Ya, suara saya pelan sekali Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya sabar. Bapak Ibu tahu nggak orang paling sabar di dunia siapa? Tentunya bukan saya. Betul ya? Tetapi orang yang paling sabar di firman Tuhan, dia katakan itu adalah Ayub Bapak Ibu. Dia itu contoh figur daripada orang sabar. Kenapa? Kok Bapak Ibu bayangkan ya. Diambil anaknya. Istrinya mengutuki dia. Teman-teman dekatnya dia katakan kau bersalah, menuduh terus. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Sampai Ayub itu akhirnya betul-betul dia merasa kesendirian. Tetapi dia penuh dengan sabar. Ya, nah ini dia katakan bahwa Ayub lakukan demikian, dia mampu menahan diri itu. Ya, ini yang sebetulnya hal ini yang harus kita lakukan. Oh ya sabar itu Bapak Ibu tahu ya. Benget itu bahasa Batak artinya sabar Bapak Ibu ya. Hanya sekarang tahu aja. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu gampang ingat begitu kira-kira ya. Sabar itu benget mah. Bengeton kesabaran. Mantap ya. Nah di situ dikatakan mampu menahan diri. Long suffering. Semua yang dilakukan oleh Ayub di situ bicara endurance. Daya tahan itu yang dilakukan. Itulah sabar. Sehingga semuanya ini sebetulnya menuntut yang namanya diri kita itu mampu melakukan itu semua. Dasar dari semuanya itu Bapak Ibu, jangan takut. Tuhan sudah ngasih tahu dasarnya itu kalau kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tidak mampu kita. Tetapi dasarnya itu Filipi 2 ayat 1. Ya, saya nggak komplit di situ, saya kasih tahu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dia katakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat dan seterusnya. Jadi di dalam Kristus itu nggak terlalu komplit Bapak Ibu. Tapi kalau bahasa Inggris dia katakan di situ, if there is therefore any exhortation in Christ, in any consolation dan seterusnya. Jadi dia katakan jika di dalam Kristus ada A, B, C, D, and at the end semuanya itu bisa kita lakukan. Jadi waktu Tuhan kasih ini, kau waktu bersepakat juga dengan tubuh Kristus, Tuhan sudah kasih modal. Modalnya itu apa? Di dalam Kristus itu. Makanya dia katakan dia mulai if. Bukan yang tadi yang dia katakan di situ jadi. Bukan begitu. Bahasa Indonesia pakai jadi. Kalau bahasa Inggris itu dikatakan if. Jadi itu sudah ada modal Bapak Ibu. Saya pikir luar biasa Tuhan ini ya. Dia suruh A, B, C, D, F, G segala macam ya. Tetapi semuanya itu sudah ada modalnya. Kemarin Bapak yang kemarin kasih firman Tuhan itu. Yang dari The Best itu dia katakan. Waktu Tuhan pergilah. Dia sudah kasih yang namanya modal kita apa? Kuasa. Waktu orang menginjili ya. Ini juga demikian. Kita sudah dikasih kuasa. Intinya kita lakukan in Christ atau tidak. Jadi Bapak Ibu katakan, aku sudah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan aku mampu melakukannya. Amini Bapak Ibu ya. Maka kalau terjadi perpecahan Bapak Ibu, itu pun tak terelakkan. Tetapi kita harus menyadari bahwa perpecahan itu muncul dari ambisi yang salah. Makanya balik Bapak Ibu, kalau kita terjadi perpecahan, langsung kita berpikir, Tuhan benar enggak kerajaanmu datanglah. Atau kerajaanku datanglah. Itu bagian kita pikirkan. Makanya di sini saya menarik ya, sin Bapak Ibu, sin dosa Bapak Ibu ya. Ingat enggak itu? Sin itu di tengahnya itu apa? I. Jadi begitu kita melakukan, sentranya kita, itu jadi dosa Bapak Ibu. Tapi kalau sentranya Kristus, kita terus mengalami keserupaan itu. Menarik, maka saya begitu lihat, sin ya benar juga ya, I in the center. Jadi berhati-hati Bapak Ibu, kalau fokus kita diri kita, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, saya mengakhiri satu kebenaran firman Tuhan ini, saya enggak membuat ada kesaksian, tapi saya akhiri itu ada satu kegerakan luar biasa. Di mana mereka ada doa sepakat yang ada. Di mereka ada 2, 3 orang, 4 orang. Bahkan dimulai dari keluarganya. Untuk mereka melakukan kesepakatan itu. Itu dilakukan oleh yang disebut itu Wales Revival. Wales itu di daerah yang ada di United Kingdom ya. Di Wales ya. Itu tahun 1904 sampai 1905. Ya. Waktu ini dilakukan di situ.
itu dimulai dengan orang yang bernama Evan John Roberts, ya. Dan di situ dia juga bersama yang lain begitu ya, tetapi dia yang mulai. Kalau Bapak lihat di situ memang revival itu ya, kebangunan rohani itu terjadi bertahap-tahap. Tetapi bagian yang 1904 sampai 1905 yang dilakukan oleh Evan John Roberts di sini, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Apa yang dilakukan sama si Evan ini? Evan ini sebetulnya dia lahir 1878 sampai 1951 ya. Dia seorang pekerja tambang. Ya, jadi zaman dulu memang Wales itu terkenal dengan tambang batu bara Bapak Ibu, ya, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dan dia itu seorang dari gereja itu Methodist Calvinis. Saya menarik itu kombinasinya luar biasa di situ ya, antara Methodist sama Calvinis ya. Umurnya waktu terjadi kegerakan itu sekitar tahun umur 11 sampai 26 tahun itu dilakukan. Ya, dari awal dia muncul dari keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kalau Bapak Ibu sekarang takut akan Tuhan. Ingat semuanya itu kita legasikan. Itu kita wariskan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak-anak sini jangan menunggu Pak, mana rumah aku Pak, mana apa aku Pak, kan begitu kira-kira ya. Tetapi legasi yang paling utama itu value itu. Ya. Dia value-nya itu dari keluarganya itu sehingga di sini dikatakan oleh Evan dia itu bertobat itu umur 13 tahun. Dan di sini dicatat di situ bahwa si Evan ini dia ini juga seorang yang suka main musik. Terpuji, senanglah ya untuk orang yang juga bisa main musik. Tapi nggak apa-apa belajar sama saya, nanti kita belajar main gitar segala macam ya, nggak apa-apa ya. Jadi di situ yang dia katakan di situ bahwa dia umur 13 tahun dia bertobat. Waktu dia bertobat di situ, dia di situ mulai bersama teman-temannya di situ dilihat itu ada yang bernama di situ Seth Joshua, Joseph Jenkins dan juga bersama juga saudara-saudarinya. Dia melayani Tuhan di situ. Ya, waktu dia melayani Tuhan, dia melakukan secara doa sepakat. Dan apa yang terjadi di situ, hal itu yang luar biasa. Tapi saya katakan, apakah hanya berdoa sepakat? Tidak. Dia juga go and make disciple. Dia keluar, dia pergi. Jadi kita jangan berdoa terus menerus juga ya. Kita berdoa betul, tetapi kita harus pergi juga. Waktu dia pergi, dia menceritakan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah juga tahu ya bahwa semuanya itu bagian daripada kebenaran firman Tuhan, tapi saya hanya mau catat yang dia lakukan. Pertama kali yang dia lakukan, dia memberikan kesaksian bahwa dia mengakui semua dosanya dan dia menerima pengampunan akan Kristus. Itu pemberitaan dia pertama. Yang kedua, dia juga melakukan, dia katakan dia menyingkirkan setiap keraguan dalam hidupnya. Bapak Ibu tahu, keraguan itu merupakan racun dalam hidup kita. Terus kalau Bapak Ibu tanya, Pak Benget, boleh nggak aku ragu? Menurut saya boleh-boleh saja, itu manusiawi. Tapi prinsipnya Bapak Ibu dalam komunitas. Artinya kalau Bapak Ibu ragu, tanyakan kepada PKS. Dan Bapak Ibu dikuatkan di situ. Ya, jadi ragu-ragu itu sebetulnya bagian orang itu ingin tahu kebenaran. Jadi jangan dimatikan juga mengenai ragu-ragu itu ya. Cuman intinya tanyakan. Dan itu mendapat sesuatu namanya pencerahan. Ya. Dan berikutnya dia menaati Roh Kudus. Jadi apapun yang Roh Kudus minta itu yang dia lakukan. Ini yang saya katakan itu dia bersepakat dengan Tuhan itu. Dan berikutnya yang keempat, dia mengakui Tuhan Yesus itu Raja semuanya di depan umum. Ini yang saya katakan dia betul-betul melayani Tuhan. Itu dia lakukan dan ini bukan itu saja. Si Evan ini pergi ke satu tempat, kemudian teman yang lain di situ, Joseph Jenkins pergi ke tempat yang lain di sekitar di sekitar United Kingdom begitu ya, dan Joshua pergi ke tempat lain dan seterusnya, dan terjadi kegerakan luar biasa. Mereka terus berdoa. Di sini dicatat di situ ya dengan doa sepakat mereka itu dan mereka maju keluar menghasilkan 100.000 petobat kurang daripada 1 tahun. Dicatat di situ, saya pikir ini pasti seluruh daripada Inggris Raya ya, bukan hanya di Wales, saya pikir jumlahnya terlalu besar 100.000 ya. Kalau di Inggris kan itu jumlahnya nggak terlalu banyak di situ ya. Dan di sini dikatakan tempat-tempat perjudian, toko-toko yang ada, alkohol dan bar itu sudah tidak ada lagi. Dia punya apa? Dia punya customer begitu ya. Semuanya hilang dan semuanya bertobat di situ. Dan polisi tidak dibutuhkan lagi karena kejahatan merosot. Bapak Ibu, saya lihat doa sepakat itu luar biasa. Begitu mereka 2, 3, 4, 5 orang melakukan itu. Kegerakan itu tak bisa terhentikan. Ya, dan ini kegerakan itu dicatat di situ. Mulai dari Great Britain, Inggris Raya begitu ya. Skandinavia, kemudian Eropa, kemudian North America, ya,
Amerika Utara di situ, dan juga ladang-ladang misi di India, Afrika, dan Amerika Latin, dan seluruh dunia. Kegerakan ini merambah ke semuanya. Bapak Ibu, doa sepakat itu seperti wabah Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu, wabah itu dimulai oleh satu orang, diteruskan kepada yang lain, dan itu mewabah ke yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan doa sepakat itu, kalau kita juga melakukan juga komunitas sepakat itu juga terlihat oleh yang lain. Saya rindu dalam minggu ini kalau kita lihat ada mungkin kesaksian-kesaksian, itu membakar kita. Sehingga kita pun bilang, Tuhan, aku sungguh mau bersepakat dengan Tuhan. Saya minta untuk pemusik yang ada di situ. Dan di sini Bapak Ibu, saya rindu dalam komsel kita, waktu kita sharing Bapak Ibu, ambil langkah konkret. Tuhan, aku mau bersepakat dengan Engkau Tuhan. Itu terlebih dahulu, tidak yang lain. Begitu aku bersepakat, aku terus menjaga kekudusan itu. Kita itu secara otomatis, kita akan dipersatukan sama yang lain. Kenapa? Frekuensi kita itu sama dengan jemaat. Cuman di situ ada usaha kita juga. Ya, untuk kita lakukan persatuan itu. Satukan